Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Borneo FC resmikan gelandang timnas Suriah. Muhammad Anes, gelandang timnas Suriah yang secara resmi diumumkan menjadi bagian Borneo FC musim ini. Kedatangan Anes ke Samarinda kian mempertegas persaingan di sektor tengah. Di posisi ini Pesut Etam sudah memiliki beberapa pilihan pemain asing, di antaranya Juan Villa, Marcos Astina, dan Kei Hirose. Dengan kedatangan Anes, Fabio Lefundes kini memiliki banyak opsi di lini tengah. Saat ini Anes sudah berada di Samarinda dan siap untuk menjalani masa adaptasi sebelum ikut dalam tur ke Lampung menantang Bayangkara FC yang saat ini sedang on fire. Persik Kediri resmikan dua pemain asing, Rodrigo Diaz dan Ernesto Gomez. Persik Kediri kembali menambah kekuatan lini serangnya di putaran kedua Super League. Mereka berhasil memboyong dua pemain asing, Rodrigo Diaz dan Ernesto Gomez. Pihak klub telah meresmikan kedatangan Rodrigo Diaz dan Gomez. Persik Kediri berharap agar kedua pemainnya bisa mencetak banyak gol. Sebelum menerima tawaran bermain di Liga Indonesia bersama Persik Kediri, Rodrigo Diaz bermain bersama PT Pramcuap di Liga Thailand. Melansir dari Transfer Market, penyerang 32 tahun tersebut bermain sebanyak 8 pertandingan dan mencetak 2 gol selama di Liga Thailand musim 2025-2026. Berbeda dengan Rodrigo Diaz, Ernesto Gomez baru pertama kali bermain di Asia Tenggara, khususnya Liga Indonesia. Pemain sayap kanan tersebut banyak membela klub-klub Liga Spanyol kasta kedua dan ketiga. Sebelum pindah ke Persik, pemain asal Spanyol tersebut bermain bersama UD Ibiza, tim Liga Spanyol kasta ketiga. Persis Solo resmi datangkan Dimitri Lima. Persis Solo terus bergerak aktif pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026 dengan memperkuat lini tengah mereka dengan mendaratkan gelandang serang Dimitri Lima. Dimitri Lima berharap kehadirannya bisa menambah daya serang Persis Solo dan membantu tim keluar dari zona degradasi. Meski dirinya sadar tak akan mudah, dia bertekad akan memberikan penampilan terbaiknya. Pemain berkebangsaan Brazil tersebut turut mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberi kepercayaan menjadi bagian perjuangan Persis Solo musim ini. Dimitri berharap kepada rekan setimnya untuk terus percaya jika Persis Solo mampu melewati momentum buruk ini, dan ia yakin dengan kesulitan tim dan kebersamaan, tujuan Laskar Sang Bernyawa untuk bertahan di kasta tertinggi bisa terwujud. Heboh, Peralta tinggalkan Borneo FC, Persib tebus kontrak 10 miliar. Pemain berpaspor Argentina ini dinilai sebagai solusi instan untuk memecahkan kebuntuan lini depan Maung Bandung yang cuma mentok dan mencetak 1 gol di beberapa pertandingan saja. Mariano Peralta bukan nama sembarangan di kancah Super League. Statistiknya musim ini sangat mentereng dan menjadikannya salah satu properti terpanas di bursa transfer. Isu yang beredar menyebutkan bahwa Peralta akan angkat kaki dari Borneo FC pada putaran kedua dan Persib disebut sebagai kandidat terkuat untuk menampungnya. Nilai pasar Mariano Peralta saat ini dilaporkan telah melonjak tajam hingga mencapai 10,43 miliar rupiah berdasarkan data dari Transfer Market. Angka ini menjadikannya salah satu pemain dengan valuasi tertinggi di Liga Indonesia. Performa impresif Peralta di musim keduanya bersama Borneo FC dengan catatan 10 gol dan 8 assist menjadi daya tarik untuk klub-klub lain terutama di BRI Super League. Putus kontrak dengan FC Utrecht, Ivar gabung Dewa United. Perjalanan Ivar Jenner bersama FC Utrecht resmi berakhir. Gelandang muda timnas Indonesia itu kini berstatus tanpa klub setelah mencapai kesepakatan bersama manajemen untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Keputusan tersebut diumumkan FC Utrecht melalui pernyataan resmi klub. Padahal Ivar Jenner sejatinya masih terikat kontrak hingga musim panas 2026. Namun minimnya kesempatan bermain membuat kedua belah pihak memilih jalan terbaik. Dengan status bebas transfer, Ivar Jenner kini memiliki peluang luas untuk menentukan arah karir berikutnya. Bagi pemain timnas Indonesia tersebut, mendapatkan klub yang memberi kepercayaan tampil secara reguler akan menjadi kunci penting. Sebelumnya, Ivar Jenner kuat diberitakan akan bergabung Persija Jakarta. Namun berita terbaru mengatakan Ivar Jenner akan segera bergabung dengan klub Sultan Dewa United.
Pelatih Persija isyaratkan datangkan penyerang diaspora Mauro Zislistra. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengisyaratkan bahwa timnya akan mendatangkan striker diaspora timnas Indonesia Mauro Zislistra dari klub Eredivisie 2025-2026 FC Volendam. Konon kabarnya Zislistra sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani tes medis sebelum diresmikan oleh tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Media Belanda Football Premier melaporkan bahwa Zislistra bakal menandatangani kontrak selama 2,5 tahun bersama Persija hingga pertengahan 2028. Zislistra dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia pada Agustus 2025 dan telah menjadi bagian dari timnas Indonesia serta timnas U22 di SEA Games 2025 Thailand. Emil Laudero kena flare, kaki terluka dan telinga tak bisa dengar. Kiper timnas Indonesia Emil Laudero mengalami masalah fisik setelah terkena flare yang dilempar supporter dalam laga Cremonense versus Inter Milan di Stadion Giovanni Zini pada Senin 2 Februari dini hari waktu Indonesia. Emil yang tampil di bawah Mistar Cremonense sejak menit pertama mendadak terjatuh saat awal babak kedua. Mantan kiper Inter itu terkena lemparan flare. Seketika tim medis masuk ke lapangan dan memberi pertolongan kepada Emil yang jatuh dan terkejut. Rekan-rekan Emil di Cremonense pun menghampiri sang penjaga gawang. Dilansir dari media AP, Emil mengalami luka kaki kanan dan tampak memberitahu staf medis bahwa telinga kanannya tidak bisa mendengar. Setelah mendapatkan perawatan, Emil untungnya bisa melanjutkan pertandingan dan mengawal gawang Cremonense hingga laga bubar. Dalam laga ini Cremonense kalah 0-2. Gawang Emil dibobol Lautaro Martinez dan Piotr Zielinski pada babak pertama. Hadapi Bali United, Bruno Moreira absen. Absennya Bruno Moreira dan Rajkovic menjadi kabar kurang sedap bagi Persebaya yang tengah berjuang menjaga momentum di papan atas klasemen. Hasil imbang 1-1 melawan Dewa United pekan lalu sudah menghentikan tren 4 kemenangan beruntun dan kini tim harus menghadapi tantangan lebih berat tanpa sang kapten dan gelandang utama. Bruno Moreira mendapatkan kartu ke-7 musim ini pada menit ke-85 saat melawan Dewa United. Sesuai regulasi, pemain yang mengoleksi kartu kuning berulang harus absen di laga berikutnya. Sementara Milos Rajkovic sudah mengantongi 4 kartu kuning. Regulasi Super League 2025-2026 menyebutkan bahwa pemain dengan 4 kartu kuning otomatis harus melewatkan 1 pertandingan. Tavares jengkel pemain Persebaya lama seperti tukang pos. Bajul Ijo sebenarnya mendapatkan momentum setelah Nick Kuipers, pemain Dewa United, mendapatkan kartu merah pada menit ke-37. Namun unggul jumlah pemain gagal dimanfaatkan dengan baik dan laga ditutup dengan skor imbang 1-1. Tavares menjelaskan bahwa mereka cukup kecewa karena gagal mendapatkan kemenangan. Pelatih asal Portugal ini juga menyoroti gaya bermain timnya yang kurang efektif. Mereka tidak bisa melakukan transisi cepat yang membuat Dewa United lebih nyaman dalam membangun pertahanan. Bahkan, Tavares menilai Bajul Ijo seperti tukang pos dan terlalu banyak membawa bola. Meski unggul jumlah pemain, kami tidak cukup pintar memindahkan bola dengan cepat. Sekarang kita bisa mengirim email lebih cepat, tetapi pemain justru berlari membawa bola seperti tukang pos. Terang Bernardo Tavares menjelaskan kondisi anak asuhnya. Persija murka 2 gol dianulir lawan Arema FC. Kekalahan itu terasa sangat pahit karena Laskar Kalinyamat menilai mereka tampil sepadan, bahkan layak membawa pulang setidaknya 1 poin. Gol tunggal Arema dicetak oleh bek anyar mereka Hansa Muyama. Namun hasil akhir pertandingan justru memicu polemik, terutama di kubu tim tamu yang merasa dirugikan oleh sejumlah keputusan wasit. Persija mengklaim memiliki peluang besar untuk menyamakan kedudukan, bahkan 2 gol mereka dianulir oleh pengadil lapangan, masing-masing di babak pertama dan babak kedua yang langsung memicu protes keras dari jajaran tim. Pelatih Persija Divaldo Alves secara terbuka meluapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit Aidil Asmi. Ia menilai timnya kerap dirugikan setiap kali membangun serangan. Setiap kali kami menyerang selalu ada peluit. Kami seharusnya mendapatkan penalti. Selain itu ada gol yang dianulir karena offside.
keluh pelatih asal Portugal tersebut. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah Arema diuntungkan di laga ini dan Persija dirugikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rio bikin assist dan Hansamu cetak gol, rekrutan baru Arema moncer. Arema FC langsung memainkan dua pemain barunya sejak menit awal yang dipinjam dari Persija Jakarta. Keduanya adalah Hansa Muyama dan Ilham Rio Fahmi. Kontribusi Hansa Muyama dan Rio Fahmi begitu terasa untuk Arema FC. Keduanya terlibat dalam gol pertama tim berjuluk Singoedan itu ke gawang Persijap. Hansamu berhasil membobol gawang Persijap pada menit ke-36 setelah menerima umpan dari Rio Fahmi. Kemenangan ini membuat Arema FC melesat ke peringkat ke-11 klasemen sementara BRI Super League. Singoedan mendulang 24 poin dari 19 pertandingan. Levin Kurzawa langsung jatuh hati kepada Bobotoh. Pemain anyar Persib Bandung Levin Kurzawa mulai merasakan atmosfer kebersamaan bersama rekan-rekan barunya di tim Maung Bandung. Bek asal Prancis tersebut telah beberapa hari bergabung dengan sesi latihan tim sebagai bagian dari persiapan Persib menghadapi Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League. Dari hari ke hari, Kurzawa mengaku semakin menikmati perannya sebagai bagian dari Maung Bandung. Ia bahkan merasa sudah menemukan rumah barunya di Kota Kembang. Sungguh luar biasa, keluarga saya menyaksikannya dari televisi dan istri saya sampai menangis karena terharu. Ini pengalaman yang sangat luar biasa, ungkap mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut. Ia juga mengaku terkesan dengan sambutan hangat supporter yang terus menyebut namanya sepanjang acara perkenalan. Karena kalian semua begitu banyak fans, begitu banyak orang memanggil nama saya, Kurzawa rasanya sangat menyenangkan. Lanjut pemain bernomor punggung 3 tersebut mengatakan. Ajax Amsterdam resmikan kiper timnas Martin Paes. Martin Paes resmi bergabung dengan Ajax Amsterdam setelah FC Dallas sepakat melepasnya. Penjaga gawang timnas Indonesia itu dikontrak hingga 2029. Ajax, FC Dallas dan Martin Paes telah mencapai kesepakatan untuk transfer langsung ke Ajax. Demikian isi keterangan pers Ajax. Paes yang berusia 29 tahun telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2029. Ia sebelumnya terikat kontrak dengan klub Amerika Serikat hingga akhir tahun. Lanjut keterangan tersebut. Paes adalah kiper andalan FC Dallas sejak pertama kali direkrut pada 2022. Ia tampil dalam 114 pertandingan di MLS dengan statistik kebobolan 158 kali dan clean sheet 23 kali. Bersama timnas Indonesia, Paes memiliki 10 caps dengan 18 kali kebobolan dan 3 kali clean sheet. Dengan catatan apik tersebut, peluang Paes jadi penjaga gawang utama Ajax sangat terbuka lebar.